Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik memang begitu kan ya dalam debat hari ini begitu kan. Debat cawapres ditiadakan, warganet mengatakan KPU melindungi Gibran yang takut debat ya. Ini muncul spekulasi begitu kan. Bahkan satu sisi menganggap bahwa kenapa sih di acara-acara besar ketika Gibran di situ begitu diundang tidak pernah hadir ya, jarang hadir di situ begitu. Netizen menganggap bahwa wah, ini debat-debat seperti ini mana bisa si Gibran begitu kan ya. Takut ditanya apa-apalah begitu. Jadi artinya orang menganggap seperti itu begitu. Dalam artian bahwa kalau Gibran sebagai generasi anak muda misalnya begitu kan seharusnya kan berani menyikapi hal semua ini berani begitu kan ya. Tidak kemudian ya serta merta orang menganggap bahwa wah ini ada ketakutan luar biasa ya kalau ya Gibran terus-menerus seperti ini dan bahkan ya yang tidak kalah menarik adalah KPU hari ini begitu kan ya juga proses dalam debat itu juga sistemnya juga dirubah begitu tidak lagi sama dengan 2019. Ini dikomentari oleh netizen ya sangat-sangat pedas lah komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan KPU masuk angin, ada yang mengatakan KPU sudah dikendalikan, ada yang mengatakan Gibran dilindungi dan sebagainya. Muncul spekulasi itu begitu. Dan pada akhirnya masyarakat muak melihat ya pemilu-pemilu hari ini yang dianggap bahwa seolah-olah hanya untuk mereka begitu kan. Jadi gimana begitu soal menyikapi hal ini? Saya menganggap bahwa wah kalau Gibran terus-menerus seperti ini begitu kan. Bisa saja Gibran ya tidak menang karena ulahnya mereka sendiri begitu kan ya. Ini debat ya cawapres ditiadakan warganet KPU melindungi Gibran yang takut debat katanya ya. Yang debat dibiarkan pihak Amin sama Gama sama saja di kualitasnya dikit berimbang ya. Yang Paragi biarkan gak usah diajak penakut dia mah katanya begitu. KPU ya, wahai KPU, Anda diberi wewenang bukan untuk melindungi dan atau pro terhadap pasangan tertentu. Harus netral dan objektivitas. Jika dalam hal ini kalian tidak bisa netral, mending mundur aja. Dan cari yang sanggup untuk objektivitas dan netral ya. Tidak hanya itu, kita lihat saja mulai dari MK, KPK, terus kemudian Bawaslu, sekarang KPU begitu kan ya. Seolah-olah ya hanya untuk mereka. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Dan pada akhirnya lihat saja spekulasi hari ini di masyarakat. Sampai hari ini begitu kan ya. Bahwa justifikasi bahwa ya Gibran itu seolah-olah takut mereka. Kenapa? Karena di satu sisi gagasan-gagasan yang ditawarkan hari ini ya oleh Gibran seolah-olah ya bagi masyarakat masih mentah mereka begitu kan. Tidak meyakinkan di situ begitu. Ternyata pernyataan para tim sukses nomor 2 dan para tokoh lainnya yang selalu bilang ayo sudahi ya saling fitnah, saling menjelekkan ya para paslon ya saat mari kita saling adu gagasan. Ternyata hanya slogan doang ya. KPU yang mendongkret ya Gibran ya ke titik paling rendah. KPU sejak awal sudah tahu kemampuan Gibran. Ini pesan KPU kepada masyarakat bahwa Gibran kelasnya cuma karbitan begitu ya. Bahkan kalau kita lihat dengan survei-survei yang muncul mereka begitu kan ya, bahwa gagasan-gagasan Gibran katanya melebihi dari Pak Mahfud, katanya melebihi dari Caimin di situ begitu. Padahal pengalamannya jauh mereka begitu kan. Kenapa lembaga-lembaga survei masih muncul spekulasi seperti itu ya? Karena mereka lembaga survei kan cari nafkah juga di situ begitu kan. Mau tidak mau siapa yang dibayar dia pasti pro mereka begitu kan. Artinya kok ada seperti ini? Ya adalah. Karena bangsa kita apa yang tidak ada di negeri kita begitu kan ya. Pemalsuan saja bisa ditiru kok begitu kan. Apalagi ya sekelas hal seperti ini begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Bahkan ini ya, debat cawapres ditiadakan, warganet mengatakan KPU melindungi Gibran yang takut debat, katanya begitu ya. Bahkan Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan format baru dalam debat calon presiden dan wakil presiden capres-cawapres dalam pilihan ya, dalam pemilihan presiden Pilpres di 2024. Ya, nantinya setiap pasangan capres-cawapres akan menghadiri seluruh sesi debat. Ya, debat capres bakal digelar 3 kali, sedangkan debat cawapres 2 kali. Tak ada lagi debat khusus capres atau cawapres. Artinya, ya cawapres itu didampingi oleh capres di situ begitu kan. Ya, artinya sama aja lah mereka begitu debat capres-cawapres mereka. Tapi kesempatan-kesempatan untuk berbicara kalau sudah debat cawapres lebih banyak cawapres katanya begitu.
Ketua KPU Hasyim Asyari menyebutkan kebijakan itu dibuat agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama yang dibangun antara Capres dan Cawapres. Bahkan ya semoga kemudian publik makin yakin lah ya teamwork antara Capres dan Cawapres dalam penampilan di debat, kata Hasyim saat dikonfirmasi. Meski setiap pasangan calon menghadiri kegiatan debat, yang menjadi pembeda pada debat Pilpres di 2024 adalah porsi bicaranya. Pada saat debat Capres, maka porsi bicara untuk Capres akan lebih banyak ya. Bahkan di satu sisi melihat dengan format debat Pilpres di 2024 berbeda dengan Pilpres 2019. Kala itu KPU membagi 5 kegiatan debat dalam komposisi 2 kali debat ya, khususnya Capres dan 1 kali debat khususnya Cawapres dan 2 kali debat Capres Cawapres. Ini kan lebih baik di situ begitu kan. Menguji mentalitas sebagai seorang anak muda, menguji bagaimana kegagasan-gagasan yang diterima oleh masyarakat di situ begitu kan. Kalau seperti ini kita lihat saja dia di masyarakat ya seolah-olah ya Gibran saja masih didampingi Capres kok di situ begitu kan. Ini bukan debat. Ya lebih baik nggak ada debat lah begitu kan. Karena pada hakikatnya sudah tahu mereka begitu. Jadi saya masih teringat dengan dengan pola-pola rezim hari ini begitu kan ya, bahwa seolah-olah ini menguntungkan pada satu pihak begitu kan. Katanya ini usulan salah satu calon paslon yang mana sebenarnya begitu kan. Ini muncul spekulasi seperti itu begitu. Bahkan Direktur Demokrasi and Electoral ya, Environment ya, Partnership ya, Indonesia Nini Nurhayati menilai KPU memang diberikan kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan debat Capres-Cawapres. Namun ia mengingatkan KPU untuk bersikap adil dalam memerlukan setiap pasangan calonnya. Gibran trending topik usai debat Cawapres ditiadakan. Ini ya. Usai pengumuman ditiadakan debat Cawapres, nama Gibran Raka Buming Raka menjadi trending topik di Twitter ya atau di X begitu ya. Pasalnya, sosok Gibran selama ini dianggap menjadi yang paling sering absen dalam diskusi-diskusi di kampus. Karena itu keputusan KPU dinilai warganet untuk melindungi Gibran. Salah satunya ada yang mengomentar KPU rubah aturan, tidak ada debat khusus Cawapres. What? Ya, seriously ya, hayo dong. Mungkin KPU melihat Gibran suka mangkir ya undangan debat publik di kampus-kampus. Makanya ya aturan kali ini ya debat khusus Cawapres, jadi beliau tidak perlu mangkir. Suka-suka lo deh ya, tweet seorang netizen di situ. Ini dikomentari oleh netizen, dikritik habis-habisan mereka begitu kan. Karena dianggap bahwa gagasan-gagasan Gibran tidak mampu memberikan satu titik kepercayaan kepada masyarakat di situ begitu kan. Lihat saja beradu gagasan dengan para profesor, dengan doktor, dengan mahasiswa, dengan dunia akademisi, dia ciut mereka begitu kan, tidak hadir di situ begitu kan, sehingga orang menafsirkan ya muncul spekulasi begitu kan ya bahwa Gibran itu takut debat mereka begitu kan. Jadi dampaknya juga kepada Gibran dan ini menjadi trending topik begitu kan ya. Loh, setelah MK putusan dimanipulasi, sekarang aturan di KPU juga diubah agar Gibran tak perlu debat khusus kah ya? Keputusan KPU meniadakan debat Cawapres adalah bukti nyata bahwa lembaga ini hanya bekerja untuk kepentingan Gibran dan bapaknya. Ini adalah bentuk pengkhianatan kepada seluruh bangsa Indonesia kecuali pendukung Prabowo Gibran. Komentar akun lainnya ya. Ini komentar-komentar netizen agak ngeri-ngeri sedap mereka begitu kan ya. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di situ begitu. Benarkah KPU sekarang itu sudah berada di ketiak rezim? Kan pertanyaan dari netizen seperti itu begitu kan. Ya menurut saya pribadi sebenarnya KPU harus memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia begitu kan ya. Tidak hanya kita merubah sana sini tapi bagaimana bentuk ya diskusi itu, bentuk debat itu ya untuk menguji bagaimana seorang pemimpin itu tampil di muka umum begitu kan. Itu yang seharusnya dilihat di situ, gagasan dan keberanian yang dilihat begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.